Nan parewa ko dake jo nini mama. Nan diparanginyo urang parewa ko ndak nini mama ko do. Nah, batuli perang Padri adalah perang antara ulama dan nenek mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dusana Firdaus Abi. Perang Padri tercatat sebagai salah satu perang yang cukup lama. Berlangsung tahun 1803 sampai 1838. Peristiwa ini terjadi di Minangkabau atau sebagian besar wilayah Sumatera Barat saat ini. Selama ini, Perang Padri disebut-sebut sebagai perang antar kaum adat dengan kaum agama atau ulama. Akan tetapi, belakangan seorang ulama, budayawan, dan penulis senior membantah pandangan tersebut. Dalam catatan sejarah, seperti dikutip dari Wikipedia Indonesia Ensiklopedia Bebas, perang tersebut terdiri dari dua periode. Periode pertama, tahun 1803 hingga 1821, berawal dari pulangnya 3 orang alim ulama dari Makkah sekitar tahun 1803, yaitu Haji Miskin, Haji Sumani, dan Haji Piobang. Mereka mengungkapkan keinginan untuk menyempurnakan penerapan syariat Islam di masyarakat Minangkabau. Mengetahui hal tersebut, Tuanku Nan Renceh sangat tertarik lalu ikut mendukung keinginan ketiga ulama tersebut. Bersama dengan ulama lain, ada 8 tokoh yang kemudian dikenal dengan sebutan Harimau Nan Salapan. Perundingan mereka dengan yang di-Pertuan Pagaruyung Sultan Arifin Muningsah untuk mengajak kaum adat agar meninggalkan kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam tidak menemukan kata sepakat, sehingga terjadi konflik dan peperangan. Periode kedua, pada 21 Februari 1821, karena telah terdesak dan keberadaan yang di-Pertuan Pagaruyung di pengasingan, kemanakan beliau, Sultan Alam Bagagasah yang disertai beberapa pemuka kaum adat meminta bantuan kepada Belanda. Meski demikian, beberapa kaum adat yang merasa bahwa Bagagasah tidak memiliki hak untuk mewakili kerajaan Pagaruyung. Lewat pengajuan bantuan itu, Belanda menjadikannya sebagai tanda pengajuan penyerahan kerajaan Pagaruyung kepada pemerintah Hindia Belanda. Kemudian mengangkat Sultan Tangkal Alam Bagagar sebagai Rijen Tanah Datar. Sebagai bagian atas persetujuan bantuan Belanda, kaum adat menyerahkan daerah Semawang dan Sulit Air pada April 1821 atas perintah Residen James Dupai di Padang. Kemudian pada 8 Desember 1821 datang tambahan pasukan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Raff untuk memperkuat posisi dan kawasan yang telah dikuasai tersebut. Dalam buku Kamus Sejarah Minangkabau, Gusti Asnan menyebutkan, Padri adalah penamaan terhadap kelompok masyarakat yang mendukung dan terlibat dalam gerakan pembaruan sosial kemasyarakatan serta praktek keagamaan, yakni agama Islam di Minangkabau pada awal abad ke-19. Ada pendapat mengenai asal-usul Padri. Ada yang mengatakan kata Padri berasal dari kata dalam bahasa Portugis, padre atau pedestres, yang berarti bapak, gelar yang biasa diberikan kepada pendeta agama. Ada yang berpendapat asalnya dari kata pedir di pesisir utara Aceh, daerah asal salah seorang penyebar Islam yang pertama di Minangkabau. Penulis-penulis sejarah kolonial Belanda juga menamakan kaum Padri dengan golongan agama atau kaum putih karena mereka memakai baju putih. Terhadap semua hal tersebut, sosok ulama, budayawan, dan penulis senior ini memaparkan pandangannya sebagai berikut. Selamat mengikuti. Nama Padri itu datang dari Minangkabau. Menurut buku yang pernah kita baca, kata-kata padre
dipakai oleh Stanford Raffles. Kutikonya pergi ke Simawang. Mencari orang berbaju putih. Padre katanya. Ikon yang dipakai di orang Belanda nama mendengar padri. Jadi nan magiah namu parang padri itu orang Belanda, tidak orang Minang. Perang padri yang terjadi di Minangkabau bukan perang antara ulama Joni Niak Mama. Salah itu anggapan. Walaupun dalam tulisan banyak buku seruman itu, awaklah menerima saja. Tidak pernah ulama berparang Joni Niak Mama. Sebab kutiko ni Niak Mama diangkat, tetap ada tuan kuna, tetap ada imam kadinya, tetap ada manti dan dubalangnya. Kalau tidak sahnya jadi pengulu. Kan dia begitu. Dia bisa surang tagak saya. Tidak. Sejak bila kau Niak Mama parang di ulama. Awak lagi bodoh dia menulis. Salah itu. Dalami itu. Nah, oleh kerana itu, perang ini terjadi karena Belanda mulai menghidupkan candu. Menggalih Madai. Ya kan? Membuat judi. Padahal ini di dalam fatwa Minangkabau salah. Di Minangkabau nan tidak boleh. Sabuang judi. Ya enggak? Arak, tua, rampok, rampeh, dago, dagi, umbuak, umbai, candu, madai, adu balik. Kau tak boleh apa? Sajak saya suap. Diketahui dia Niak Mama, diketahui dia alim ulama. Sementara datang Belanda, candu madai dijual. Rambok rampeh tak jadi. Umbuak umbai jangan disabui. Namanya The Fight at Emperor. Kan umbuak umbai senten. The Fight at Emperor itu kan umbuak umbai. Ya enggak? Dago dagi. Diancuang di siko, diancuang kemari. Sehingga orang bercakap ke sudana. Dago dagi. Ya enggak? Kemudian namanya arak tua dijual. No? Judi diagiahnya. Bangihlah para tuanku. Kebetulan nan menjadi orang suruhan Belanda untuk menggalih kau adalah parewa. Nan parewa ko dake Joni Niak Mama. Nan diparanginya orang parewa ko ndak Niak Mama ko do. Batuli perang padri adalah perang antara ulama dan Niak Mama. Bacolah ke Museum Aditya Warman. Masih tersabui seruman itu. Tak berani awak membuka. Karena itu dalam sejarah tertulis. Awak tak berani menyatakan. Padahal Undang-Undang Nomor 17 tahun 2022 telah menyatakan keistimewaan Sumatera Barat terletak pada falsafah kebudayaan Minangkabau. Adat bersendi syara bersendi kitabullah sesuai aturan adat selingkah negari. Niak Mama pada umumnya adalah orang tamatan surau. Sebab yang mengangkat Niak Mama kaum. Setiap kaum punya surau. Mustahil mereka itu tidak pernah lewat ke surau. Kecuali Niak Mama kini. Ya kan? Niak Mama saya suap. Orang surau seluruh. Nah, oleh kerana itu Angku Datuk Makhudub keluarganya
di Kuntu Darussalam, dialah yang menggerakkan halakah Minangkabau, Tunku Darussalam, daerah Kampar kiri ya. Dan daerah Kampar itu ternyata di Pelalawan hari ini berkubur di sana Tuang Kubuo di tepi sungai itu, dan oleh orang Pelalawan disebut Rajo Buo, Tuang Kubuo, pahlawan nasional yang tidak pernah dapat dikalahkan oleh Belanda, yang pada sejarah Tuang Kubuo berada di tangannya 3 rajo. Tuang Kubuo itu adalah rajo adat. Kemudian Muning Shah II, ketika dia sudah tua, mewakilkan rajo alamnya kepada Tuang Kubuo. Ya, lalu kemudian rajo ibadah di Sumpur Kudus, karena lagai mewakilkan bulu kemari. Di tangan Tuang Kubuo terletak 3 raja. Rajo alam dinyo, rajo adat dinyo, rajo ibadat dinyo. Bahasa sampai balai itu cigo di tangan dinyo. Itulah yang dikejar-kejar Belanda. Tidak sanggup Belanda mengalahkan. Akhirnya dia meninggal. Ya enggak? Bukan ditembak, bukan dibunuh. Meninggal sampai umur di Pelalawan. Karena kebetulan yang menjadi raja muda di Pelalawan adalah kerabatnya. Nah, ini kan sejarah. Sudah dihapus orang. Ya kan? Diminta pindahkan itu oleh pemerintah Sumatera Barat. Tuanku Nantuo itu, Tuanku Buo itu dipindahkan kuburannya. Tidak mau orang. Kami menganggap dia adalah raja. Sama seperti Tuanku Tempusai. Tuanku Tempusai di Rokan. Ya kan? Pasir Pengarayan. Ya kan? Yang menyerang benteng Amerigon milik Belanda. Ya kan? Yang dikejar-kejar oleh Belanda, yang tidak dapat dibunuh oleh Belanda. Akhirnya mengungsi keluarganya sampai ke Malaysia, Negeri Sembilan. Meninggal di Malaysia. Sampai sekarang pusaranya masih tetap dipelihara oleh orang Malaysia. Dia sudah diangkat sebagai pahlawan nasional oleh Republik Indonesia, Tuanku Tempusai. Begitu. Kenapa mereka menjadi pahlawan? Karena adatnya bersendi syara, syaratnya bersendi kitabullah. Yang diterimanya dari halakah surau. Kemudian dia menghidupkan pula surau. Nah, kita kembali kepada Tuanku Nantuo. Tuanku Nantuo, keturunannya diantaranya adalah Angku Lareh Ampe Angke. Ayah dari Limba Urai. Limba Urai nikah dengan Abdul Latif. Anak Angku Lareh Koto Kadang. Melahirkan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Mereka para tuanku, para nenek mama yang melahirkan para tuanku dan nenek mama juga. Sampai jumpa. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.